Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Ernita. Bagaimana kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan tidak kurang sesuatu apapun. Baiklah, pada pagi hari ini ibu akan lanjutkan materi kita, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Baiklah, kita mulai saja materi kita pada pagi hari ini. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dapat kita lakukan dalam segala bidang kehidupan, yaitu di dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam berbagai hal, antara lain seperti lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi di Indonesia. Dilihat dari lembaga negara, perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Indonesia memiliki lembaga negara yang terdiri dari yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Di mana yudikatif itu terdiri dari MA, MK, dan KY. Sedangkan eksekutif yaitu presiden, wakil presiden, beserta menteri-menteri. Legislatif, MPR, DPR, dan DPD. Lembaga-lembaga ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, jika dilihat dalam segi hukum, perwujudan nilai-nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga di dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang C adalah Pancasila di bidang politik, yang dapat kita lihat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini tercermin dalam penerapan Pancasila, yaitu sila keempat. Apa itu demokrasi? Ya, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, artinya rakyat, dan kratos, yang artinya pemerintahan. Dari gambaran tadi, kita dapat mengartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan di mana rakyat mempunyai peranan yang sangat menentukan atau sangat penting. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dapat kita lihat dalam pelaksanaan pemilu. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, tujuan pemilu adalah memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, presiden dan wakil presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disebut dengan DPRD. Nah, di bawah ini kamu dapat melihat sketsa atau alur atau cara pelaksanaan pemilu yang kita laksanakan 5 tahun sekali. Dalam pelaksanaan pemilu menggunakan asas luber dan jurdil. Luber artinya langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Marilah kita amati bersama-sama uraian di bawah ini. Langsung. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Sedangkan umum
Berarti pemilu dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Rahasia. Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Jurdil. Jurdil merupakan singkatan dari jujur dan adil, yaitu asas pemilu di dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara jujur dan adil. Selanjutnya yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Hal ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai perekonomian negara dan menyatakan 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sistem ekonomi yang dianut bangsa Indonesia adalah sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, yang diwujudkan dalam bentuk koperasi. Koperasi merupakan bidang usaha yang bersumber pada asas kerjasama. Sistem koperasi memperlihatkan adanya nilai Pancasila dalam bentuk tolong-menolong serta membantu mensejahterakan rakyat Indonesia. Negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Tindakan ini menunjukkan bahwa adanya upaya negara dalam rangka hajat hidup orang banyak. Perlindungan dalam bidang ekonomi ini menunjukkan adanya perbedaan paham antara negara liberal dengan negara Pancasila. Selanjutnya yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Wujud nilai Pancasila dapat terlihat dalam kebudayaan masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial dan budaya dapat terlihat pada hal-hal sebagai berikut. A. Menghargai keragaman budaya Indonesia. B. Pelestarian keragaman budaya Indonesia. C. Mengembangkan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi dan dijiwai Pancasila. Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan terlihat antara lain pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kalau tadi kita membahas perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, sekarang materi yang selanjutnya yaitu tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah dalam lingkungan keluarga. Di sini keluarga merupakan satuan atau unit terkecil dalam suatu negara. Oleh karena itu, lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling utama dan pertama membentuk karakter seorang anak. Di sini akan diberikan contoh-contoh bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, menjalankan ibadah secara bersama-sama, tidak mengganggu anggota keluarga yang lain yang sedang beribadah. Selanjutnya, saling menghormati antar anggota keluarga, menjaga nama baik keluarga, tolong-menolong antar anggota keluarga. Ya, itulah contoh-contoh yang Ibu berikan. Kamu juga bisa mencarinya dan membuatnya contoh-contoh yang lain yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah kamu terapkan di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati teman yang sedang beribadah. 2. Menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya. 3. Mematuhi tata tertib sekolah. 4. Tidak memilih-milih teman dalam bergaul. 5. Menjaga ketenangan dalam proses belajar mengajar. Nah, contoh-contoh ini bisa kalian kembangkan lagi dan cari contoh-contoh yang lain yang kalian terapkan setiap hari di lingkungan sekolah. 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam lingkungan masyarakat. Kita adalah anggota masyarakat dan kita hidup di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam pergaulan masyarakat. Nah, di sini diberikan contoh. Contoh sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan toleransi dalam kehidupan masyarakat yang beragam. 2. Menghormati hak-hak anggota masyarakat. 3. Menghormati keputusan yang diambil di dalam musyawarah dalam mencapai mufakat. 4. Saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. 5. Menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan berbangsa dan bernegara. Penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam berbagai hal kehidupan membuktikan kecintaan warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Penerapan Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara akan memberikan pandangan positif pada dunia internasional. Upaya yang dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut. 1. Mengutamakan toleransi. 2. Tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam pergaulan sehari-hari. 3. Mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. 4. Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Demikianlah anak-anak materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sukses dan bertemu kembali di materi yang lain.